Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan saya Anda sehat walafiat walaupun saat ini virus corona masih cukup tinggi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia tidak luput dari campur tangan Allah. Mungkin Tuhan punya rencana tertentu dengan virus corona ini, kita tidak tahu, semua itu misteri. Kita hanya bisa menjalani hidup kita. Kalau memang sudah waktunya kita tidak mati karena corona, mungkin kita akan mati karena sakit-sakit yang lain atau mengalami musibah dan bencana. Tapi yang paling penting adalah kemana kita akan pergi setelah mati. Itu yang paling penting. Nah, hari ini kita akan mengupas pelajaran kita yang lalu, mengenal hidup manusia pada pelajaran yang kelima, yaitu kemana manusia akan pergi setelah mati.
mengerti. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, ke pengajaran-pengajaran yang sangat menarik ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Nah, ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Yang pertama adalah Surga Itu Nyata. Artinya surga itu bukan kiasan, surga itu bukan dunia dongeng, tapi sorga itu benar-benar ada. Karena Yesus sendiri yang berkata di Yohanes 14 ayat yang kedua, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Senyata Yesus pernah hidup di dalam dunia 2000 tahun yang lampau yang dibuktikan oleh catatan sejarah. Yang kedua adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan dunia gampang goncang, gampang hancur. Satu negara demi satu negara bisa runtuh. Dulu sebelum ada Indonesia, ada Sriwijaya. Sebelum ada Indonesia, ada kerajaan Majapahit. Dan sampai sekarang pun masih ada kerajaan-kerajaan. Nah, sejak berdirinya negara Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan yang ada itu disatukan menjadi NKRI. Tapi kerajaan yang disediakan oleh Bapa Sorgawi adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita akan pergi ke sana. Dan untuk ke sana hanya ada satu jawaban, yaitu Yesus Kristus. Kita dengarkan pujian penyembahan. Mari Pak Pendeta. Jika menyembah dalam dunia sudah seindah ini, apalagi ku menyembah di surga nanti. Aku tak mau mendengar saja kesaksian yang lain. Kerinduanku menyembah di surga selamanya. Kenyataan di dunia tak dapat mengalahkan kebenaran yang paling indah. Surga itu nyata. Kesalahan manusia tak layak menghalangi ku menuju tempat terindah. Surga itu nyata. Saja kesaksian yang lain. Kerinduanku
manusia tak layak menghalangi ku menuju tempat terindah. Surga itu nyata. Semakin bergelora tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi
goncangkan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Artinya, jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi kita untuk mencarinya. Ia mau memberikan kita kelegaan dan Ia mau menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Di saat ku takut, ku percaya kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menghiburkanku. Di saat ku lemah, ku berseru kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menyelamatkanku. Yesus, Yesus, Engkaulah kekuatan di hatiku. Yesus, Yesus, Engkaulah jawaban bagi hidupku. Yesus, Yesus, Engkaulah kekuatan di hatiku. Yesus, Yesus, Engkaulah jawaban bagi hidupku. Engkaulah jawaban
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Terima kasih Pak. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin dan berikan petunjuk untuk kita. Karena kita akan menggali tentang dunia roh. Ini satu topik yang berat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami membahas pengajaran tentang kehidupan manusia, bagaimana manusia diciptakan, perjalanan topik ini sampai pada saat ini kemana manusia akan pergi setelah mati. Dan topik yang akan kami kupas adalah bagian yang kedua, tentang kemana manusia akan pergi setelah mati. Mohon Tuhan Yesus pimpin kami, buka hati kami, pikiran dan mata kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di layar, dan apa yang kami baca akan menuntun kami memahami kebenaran ini. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Sepertinya saya katakan bahwa tema besar yang kita kupas 7 kali pertemuan adalah mengenal Allah yang hidup. Saya ulang kembali judul-judul kecilnya. Pertama, dari mana asal-usul manusia? Yang kedua, nenek moyang manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia? Yang keempat, apa makna dan tujuan hidup manusia di dunia? Yang kelima, kemana manusia akan pergi setelah mati? Dan yang keenam, pro dan kontra pembakaran mayat. Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin yang pertama kali mendengarkan pengajaran saya di Zoom, apakah sengaja atau tidak sengaja, Bapak Ibu link ke Zoom kami. Nah, Bapak Ibu mungkin ketinggalan topik 1 sampai topik yang keempat. Bapak Ibu masih bisa ikut lagi, tinggal masuk ke link Zoom Bible Teaching Ministry. Nah, yang akan kita kupas pada saat ini adalah kemana manusia akan pergi setelah mati. Tapi di bagian yang kedua, karena bagian pertama sudah saya kupas pada minggu yang lalu. Oke, kita lihat bagian yang kedua, kemana manusia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Kemana manusia pergi setelah meninggal? Beberapa waktu yang lalu, saya sudah katakan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Jadi secara utuh diri kita ini ada unsur, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, kira-kira kemanakah tubuh kita pergi, kemana jiwa kita pergi, dan kemana roh kita pergi? Pada sesi yang pertama, pada judul yang sama, kemana manusia pergi setelah mati, sudah saya kupas sebagian besar. Tubuh kembali ke tanah seperti semula, karena dari sanalah diciptakan oleh Allah. Lalu roh akan ditarik kembali oleh Allah, karena roh ini fungsinya hanya menghidupkan tubuh. Jadi begitu tubuh kita meninggal, maka roh kita juga fungsinya selesai, ditarik kembali oleh Allah. Karena yang menghidupkan tubuh jasmani kita itu adalah roh kita. Nah, yang masih menghadapi persoalan itu adalah jiwa. Karena itulah yang akan dihakimi oleh Allah adalah jiwa kita. Maka jiwa itulah yang perlu diselamatkan. Sudah dijelaskan di bagian pertama bahwa manusia setelah mati akan menghadapi penghakiman Allah. Kita lihat kembali ayatnya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Apakah setiap kali ada kematian Allah langsung menggelar penghakiman untuk orang itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Jadi, begitu ada yang meninggal hari ini, apakah Tuhan langsung membuka forum penghakiman? Apakah seperti itu? Coba renungkan sejenak. Begitu mati langsung dihakimi? Kalau begitu setiap orang meninggal langsung dihakimi, kayaknya pekerjaan Tuhan itu akan luar biasa. Kebayang gak oleh kita? Meninggal. Karena setiap detik ada yang meninggal. Satu penghakiman belum beres, yang sudah antri yang lain. Oke, artinya
Pasti ada satu waktu tertentu penghakiman dilakukan secara global. Bukan berarti setiap orang yang sudah meninggal langsung dihakimi. Tidak. Nah, lalu kemanakah kita akan pergi setelah meninggal dunia ini? Semua manusia yang meninggal dunia ini untuk sementara, sekali lagi saya katakan untuk sementara, akan ditampung di dua tempat yang berbeda. Kemanakah itu? Tempat yang pertama itu disebut Firdaus. Oke? Nah, ini adalah tempat penampungan sementara bagi orang yang akan diselamatkan. Bagi orang yang akan masuk ke surga. Tidak langsung ke surga, oke? Kemudian yang kedua adalah alam maut. Tempat ini adalah tempat penampungan sementara bagi mereka yang akan dicampakkan ke dalam api siksaan di neraka. Baik Firdaus maupun alam maut itu sudah ada gambaran tentang sorga dan neraka. Karena itu kalau sudah masuk ke Firdaus, Anda juga sudah menikmati kebahagiaan. Sedangkan kalau sudah masuk ke alam maut, Anda juga sudah mengalami siksaan. Nah, semuanya itu ditampung di dua tempat, menanti penghakiman yang akan dilakukan pada akhir zaman. Jadi penghakiman Allah itu dilakukan setelah bumi dihancurkan. Bukan saat ini. Bukan setiap orang setelah meninggal langsung dihakimi. Tidak. Makanya yang dikatakan di Ibrani 9 ayat 27, setelah mati akan dihakimi. Nah, kata akan itu bukan berarti langsung, tidak. Tapi ditampung sementara di dua tempat ini. Nah, kita akan gali lebih jauh apakah Firdaus, apakah alam maut sebagai tempat penampungan sementara itu. Kita lihat tentang waktu Yesus meninggal. Kan ada dua penjahat nih, kiri dan kanan Yesus. Nah, di antara kedua penjahat itu ada salah satu yang di saat-saat yang terakhir menerima anugerah keselamatan Tuhan. Kemana dia pergi setelah meninggal? Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, ini adalah teguran dari penjahat yang dapat anugerah itu kepada temannya. Di saat sudah mau meninggal pun masih bisa mengejek Yesus. Masih bisa menganggap remeh Yesus. Ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nangkap gak kemana dia akan pergi setelah mati? Okay? Hari ini artinya engkau akan mati, aku juga mati karena aku mati menebus dosa. Kalau kalian mati memang kalian punya dosa. Okay? Nah, tapi tidak masalah. Engkau meninggal, tapi engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus pada hari ini juga. Artinya setelah meninggal, mayatnya itu masih digantung di atas kayu salib, oke? Tapi setelah meninggal, dia sudah dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Artinya, Firdaus adalah tempat penampungan sementara. Setiap orang yang layak diselamatkan pasti masuk di Firdaus, ke tempat penampungan, wadah penampungan yang besar itu. Nah, sebenarnya Firdaus itu ada di mana? Sebagai tempat penampungan itu. Apakah ada di planet lain? Mengingat begitu banyaknya planet-planet. Kita akan lihat Firdaus itu ada di mana? Dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena Paulus sendiri pernah dibawa ke Firdaus. Supaya kita ada terkoneksi. Oke, kita lihat. Sebenarnya Firdaus itu sudah merupakan bagian dari sorga. Oke. Jadi Firdaus itu sudah sorga. Bukan inti dari sorga. Ternyata sorganya orang Kristen itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, di sini mungkin ada persamaan dengan sorganya orang Muslim ya. Katanya ada 7 tingkat. Tapi sorganya orang Kristen ada berapa tingkat? Kita tidak tahu persis. Nah, Firdaus itu adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, itulah tempat penampungan, bukan inti dari sorga. Jadi ibarat begini loh, ada satu gedung besar, gedung gereja, ada hallnya. Ini aula utama. Nah, selain aula utama kan ada ruang yang lebih kecil, lalu ada ruang-ruang kelas. Nah, itu ruang-ruang kecil inilah tempat penampungan ibaratnya. Nah, hallnya itu adalah inti sorga itu sendiri. Kita lihat,
apa yang dikatakan oleh Paulus. 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua sampai 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Perhatikan di sini kemana Paulus diangkat. Di sini dia katakan ke Firdaus. Jadi Paulus ini pernah satu kali itu diangkat ke Firdaus. Tempat penampungan itu. Kapan itu terjadi? Kemungkinan saat Paulus sempat meninggal sejenak. Jadi ceritanya, satu kali Paulus memberitakan Injil. Lalu orang-orang Yahudi yang tidak suka melakukan provokasi sehingga banyak orang kemudian melempari Paulus dengan batu. Dilempari, babak belur sampai bengkak-bengkak, akhirnya Paulus mati. Paulus sempat mati. Nah setelah Paulus mati, mayatnya itu diseret seperti seekor hewan, dibuang keluar kota. Setelah itu murid-murid Paulus mengelilingi Paulus, dan saat itu Paulus hidup kembali. Nah di saat itulah kemungkinan Paulus sewaktu dia meninggal itulah diangkat oleh Allah ke Firdaus. Diangkat ke Allah oleh Firdaus. Nah tentunya kalau Paulus tidak meninggal, tentu dia nggak bisa ke Firdaus. Tapi setelah meninggal baru bisa ke Firdaus. Nah berapa lama di Firdaus kita tidak tahu. Lah yang menjadi pertanyaan, Firdaus ada di mana? Jawabannya adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Berarti Firdaus itu adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Nah di tingkat ketiga itulah tempat penampungan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sedang menanti penghakiman. Setelah penghakiman selesai, maka mereka akan masuk ke sorga yang sebenarnya. Bisa tangkap? Mungkin Anda akan bingung. Loh, kan dia sudah masuk sorga, ngapain dihakimi lagi? Yang namanya penampungan itu bukan tujuan akhir. Ibaratnya begini loh, ibaratnya. Yang akan dihakimi itu bukan orang jahat, Bapak Ibu. Semuanya, semua manusia tanpa kecuali akan dihakimi. Orang yang percaya Tuhan maupun ateis, orang yang baik maupun orang yang jahat. Tapi penampungan itu berbeda. Kalau orang yang tidak layak masuk surga, penampungannya di dalam maut. Sedangkan orang yang layak masuk surga, penampungannya itu di Firdaus. Nah dua-duanya tetap akan dihakimi. Nah tujuan penghakiman bagi orang yang jahat adalah berapa besar hukumannya. Ibaratnya begini, ada 3 maling. Yang pertama maling ayam, yang kedua maling kambing, yang ketiga maling sapi. Nah 3 maling ini ketangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah di penjara yang sama, penjara yang sama. Kenapa demikian? Karena mereka belum dihakimi. Ya udah, mulailah proses penghakiman. Nah suatu hakim putuskan yang curi ayam kenanya 3 bulan. Lalu yang curi kambing kenanya 0,5 tahun. Yang curi sapi kenanya 1 tahun. Nah inilah penghakiman. Nah setelah penghakiman selesai baru ditempatkan. Yang curi ayam, curi kambing dan curi sapi. Jika penghakiman itu semuanya sama. Yang curi ayam kemudian kena 3 bulan. Kambing 3 bulan, sapi 3 bulan. Kalau begitu Anda mau curi apa? Mau curi ayam atau curi sapi? Anda jawab dalam hati. Betul? Nah itulah tujuan penghakiman. Menentukan berat ringannya hukuman berdasarkan dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Nah demikian pula mereka yang akan masuk surga tetap ada penghakiman. Tujuan penghakiman itu bukan penghukuman, tapi upah dan pahala yang akan mereka terima. Yang waktu hidupnya berapa banyak melayani Tuhan, yang berapa banyak berkorban Tuhan. Nah diberikan upah dan pahala berapa besar, kemuliaan berapa besar. Tiap orang berbeda-beda. Nah diketok palu, setelah itu pasti di sorga itu ada VIP dan ada kelas biasa dan kelas mana. Itu di dalam dunia. Itulah disebut kerajaan sorga. Namanya kerajaan sorga itu pasti ada jabatan. Ada ada presidennya pasti Tuhan Yesus. Lalu ada gubernurnya, lalu ada bupatinya, ada camatnya, ada lurahnya, ada RT RW dan seterusnya. Itu dia tujuan penghakiman.
Yang penting Bapak Ibu sudah tahu tempat penampungan sementara. Lalu alam maut. Sedangkan alam maut itu adalah tempat siksaan sementara bagi calon penghuni neraka. Kita lihat ini perumpamaan Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah pasti walaupun di sini tidak dikatakan sebagai Firdaus, tapi kita sudah ada gambaran ini tempat Firdaus. Lalu bagaimana dengan satu orang lagi? Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nah tadi kan pelajaran pertama, sesi pertama kan sudah saya katakan mayat kembali ke tanah, dikubur. Oke. Lalu ia memandang ke atas dan dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kemana dia pergi? Yaitu tempat penampungan sementara yang disebut alam maut. Dan sama seperti Firdaus tadi sudah ada kenikmatan, di alam maut juga sudah ada siksaan. Oh dibakar pakai api loh. Saya pernah katakan sumber rasa sakit itu bukan pada tubuh. Bukan pada tubuh, tapi pada jiwa. Nah karena dia sudah dikubur, kalau sudah dikubur maksudnya sudah nggak ada rasa sakit lagi, betul? Tapi dia masih mengalami rasa sakit itu di tempat penampungan itu karena jiwanya yang sedang dibakar oleh api yang begitu mengerikan. Itulah tempat penampungan sementara. Sampai kapan orang-orang yang sudah mati itu akan ditampung baik di Firdaus maupun alam maut? Tadi saya sudah katakan ini penampungan sementara, tapi sampai kapan? Kita lihat waktunya adalah sampai pada akhir zaman setelah dunia ini dihancurkan. Artinya penghakiman besar baru digelar oleh Tuhan satu kali, yaitu setelah dunia dihancurkan pada akhir zaman. Ini penampungan sementara, baik di Firdaus maupun alam maut. Nah, walaupun ini tempat penampungan sementara, bagi manusia waktunya tentu lama. Namun bagi Allah, penampungan sementara ini hanya singkat. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat ukuran waktu. Ukuran waktu bumi dan ukuran waktu di dunia, di alam baka. Ukuran waktu di bumi tentu panjang, tapi ukuran waktu di sana tidak ada batasan. Karena itulah Pak Rasul Petrus katakan tentang satu hari di mata Tuhan itu 1000 tahun di dunia, di mata Tuhan itu hanya satu hari. Kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 7-8. Karena ini berkaitan dengan akhir zaman. Kalau Bapak untuk lengkapnya itu harus baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai pasal yang sampai ayat yang ke-12. Nah, saya kutip di ayat 7-8. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihat dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Artinya dunia akan dibakar oleh api, setelah itu penghakiman baru dilangsungkan. Nah, sementara menanti penghakiman, orang-orang itu ditampung di dua tempat, di Firdaus dan di alam maut. Ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Berarti 1000 tahun kita menanti dunia berakhir, tapi di mata Tuhan baru lewat satu hari. Luar biasa ya. Kenapa demikian? Karena itu gambaran kekekalan. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu kekal. Kalau masuk surga kekal, masuk neraka juga siksaan kekal. Suatu saat dunia yang kita huni saat ini akan dihancurkan. Inilah yang disebut dengan istilah kiamat. Kiamat. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Nah, bagaimana proses kiamat itu terjadi? Pada masa penantian menghadapi penghakiman adalah sampai pada akhir zaman. Itu diungkapkan Tuhan kepada Nabi Daniel. Karena Daniel juga akan memperoleh keselamatan dan ditampung di tempat sementara. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Daniel 12 ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat
Artinya menikmati, santai, oke? Di tempat penampungan. Dan engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Oke? Artinya setelah dunia dihancurkan, baru penghakiman besar dilangsungkan. Nah, hasil dari penghakiman pasti Daniel akan mendapatkan porsi tempat khusus, tempat istimewa. Karena dia termasuk salah satu nabi yang dipakai Allah luar biasa. Juga sebagai seorang nabi yang hidupnya tidak ada cacat celah sedikit pun. Anda bisa baca di kitab Daniel, Anda tidak akan temukan di mana cacat celahnya Nabi Daniel. Tapi justru Nabi Daniel dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di kerajaan Babel, Media, Persia. Berdasarkan nubuat dalam Alkitab, bumi yang kita huni ini akan hancur dibakar oleh api. Kita lihat nubuat dari Rasul Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan kata hilang lenyap, artinya dibakar jadi abu. Mengerikan sekali bumi kita mengalami kehancuran seperti itu ya. Lalu ayat 12, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nggak kebayang ya. Bumi yang begitu besar akan dibakar oleh Tuhan seperti selembar kertas. Sisa abu saja. Padahal di bumi ini terkandung berbagai macam bahan-bahan yang keras. Ada yang namanya besi, ada yang namanya baja, banyak. Tapi semua itu akan dibakar oleh api yang dari Tuhan. Nah kalau begitu berarti api untuk bisa membakar bumi ini sampai hancur mestinya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan derajat baru bisa, betul nggak? Kira-kira dari mana api itu datang? Dari mana munculnya sumber api yang begitu dahsyat sehingga bisa menghanguskan bumi ini? Menurut Anda dari mana? Yang jelas bukan api korek, bukan dari korek api, betul? Atau api untuk Anda panggang sate atau Anda masak, bukan. Itu mah api yang kecil. Sumber api itu ada 2. Kita akan gali berdasarkan Alkitab. Sumber api yang pertama adalah tubrukan planet dengan bumi. Lalu sumber api yang kedua adalah api dari perang nuklir, terutama bom hidrogen. Nah kita akan analisa 2 ini dan kita akan dapat gambaran kira-kira berapa besarnya, berapa derajat panasnya sehingga bumi ini dihancurkan. Oke, kita akan analisa. Memang cukup menarik. Sebenarnya ini topik akhir zaman, tapi saya kupas sedikit supaya Bapak Ibu tuh punya gambaran. Setelah dunia dihancurkan, baru penghakiman itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Kita analisa dulu tentang sumber api tubrukan antar planet atau asteroid dengan bumi. Kita baca ayatnya. Markus pasal 13 ayat 24-25. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah ini terjadi setelah umat Kristen mengalami siksaan habis-habisan, siksaan dahsyat. Penganiayaan akhir zaman. Nah setelah penganiayaan menjelang kehancuran bumi ini, matahari akan jadi gelap. Kenapa demikian? Matahari itu tertutup oleh bintang-bintang yang begitu banyak berjatuhan. Dan ketika bintang berjatuhan, dia akan mengalami gesekan dengan atmosfer. Sehingga debu awan itu yang begitu banyak, begitu besar itu menutupi matahari sampai hitam. Tidak kelihatan lagi. Mengerikan ya? Karena di sini bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Jadi bukan satu jatuh, tabrak selesai. Enggak, berjatuhan seperti buah yang sudah matang digoncang, dijatuhkan satu demi satu. Mengerikan sekali. Oke, perhatikan kata bintang-bintang berjatuhan. Kebayang nggak? Di atas itu berapa banyak bintang? Di atas berapa banyak planet-planet? Ketika planet-planet itu berguguran menimpa bumi, itu nggak terbayangkan. Maka di sini dikatakan kuasa langit akan goncang.
Wahyu 16 ayat 13, dan bintang-bintang di langit akan berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Sama ketika Tuhan Yesus mengatakan, demikian pula nubuat dari Rasul Yohanes, dan nubuat dari Rasul Yohanes di kitab Wahyu juga dari Tuhan Yesus. Artinya perkataan Tuhan itu sama, bahwa suatu saat nanti bintang-bintang di langit itu akan berjatuhan. Hari ini tentu bintang-bintang yang dimaksudkan adalah planet-planet. Lalu ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Waduh, nggak kebayang nih. Ini tsunami mega raksasa. Luar biasa. Bergeser mengalami semuanya. Nah, pernahkah Anda bayangkan apa yang terjadi ketika bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi? Kebayang nggak Bapak Ibu? Ketika bintang-bintang, planet-planet berjatuhan ke bumi, dan saat itu planet itu akan mengalami gesekan dengan atmosfer. Dalam bumi itu tersimpan banyak sekali sumber energi yang ketika meletus akan maha dahsyat. Jadi di dalam perut bumi kita ada macam-macam minyak, kemudian ada belerang, dan ketika bintang yang jatuh dari langit lolos lewat atmosfer kemudian menimpa bumi, pasti ledakan dahsyat itu terjadi, dan segala gas lah, ketika gas itu mengalami tekanan dia akan meledak, bumi kemudian terbakar oleh minyak yang ada di dalam bumi. Sungguh mengerikan. Letusan itu dipicu oleh jatuhnya bintang-bintang yang sedang membara akibat gesekan atmosfer dari atas langit itu. Oh, mengerikan. Jadi perhatikan kabar ini, bagaimana yang membara ini. Karena atmosfer saat itu tidak berhasil menggesek atau membakar bintang itu sampai habis. Mungkin bintang yang jatuh itu besar sehingga tidak sempat habis, setelah itu menimpa bumi. Oh, mengalami goncangan bumi itu. Itulah sumber api dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah api yang muncul dari perang senjata nuklir. Kalau tadi kan bintang berjatuhan. Nah, kalau ini senjata ciptaan manusia. Markus pasal 13 ayat 7 sampai 8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi. Artinya perang dunia tidak bisa dihindari. Pasti terjadi. Tinggal masalah waktunya kapan, itu masalahnya. Tetapi itu belum kesudahannya. Bahkan Tuhan berkata kalau sudah terjadi perang besar, itu belum selesai. Ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, ini yang disebut dengan perang dunia. Dunia sudah pernah mengalami dilanda oleh 2 kali perang besar. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Berarti akan terjadi lagi nanti perang dunia ketiga. Kapan meletus kita tidak tahu. Nah, tentunya perang dunia pertama, kedua, dan perang dunia ketiga senjatanya jauh lebih canggih dari perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kita coba analisa sedikit tentang bom atom yang pernah dijatuhkan di Jepang pada tahun 1945. Kira-kira berapa dahsyat kekuatan bom atom itu? Ini adalah satu gambar awan jamur raksasa ketika bom itu diledakkan. Kita baca sedikit. Nah, ini saya bacakan saja, saya tidak uraikan. Bapak Ibu, kalau layarnya HP tidak begitu besar, bisa dimiringkan layarnya sehingga Bapak Ibu bisa ikut membaca juga. Pada tanggal 6 Agustus 1945, jam 8.15 pagi, sebuah bom atom dijatuhkan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Pesawat Boeing B-29 Super Fortress Bomber Enola Gay melepaskan bom yang dijuluki Little Boy pada ketinggian 31.600 kaki atau 9.600 meter dari atas tanah. Jadi 9 km dari atas tanah bom itu diledakkan. Bom atom yang setara dengan kekuatan 20 kilo TNT meledak di udara 580 meter di atas rumah sakit Shima. Jadi ketinggian pesawat waktu melepaskan bom itu adalah 9,6 km. Kemudian dia jatuh di bom. Ternyata bom itu bukan menyentuh tanah
baru meledak. Enggak. Dengan ketinggian masih dari atas permukaan tanah 580, bom itu sudah meledak. Tepatnya di atas rumah sakit Sima. Nah, pada saat bom itu meledak, bola api dengan diameter 100 meter terbentuk dan menghilang dalam waktu 10 detik. Oh, mengerikan. Nah, pada saat ledakan, suhu terdekat mencapai sekitar 1 juta derajat Celcius. Kebayang nggak 1 juta derajat itu seperti apa? Untuk orang membakar melumerkan emas 3.000 derajat saja, emas yang begitu keras sudah lumer 3.000. Okay. Nah, ini 1 juta derajat. Nah, sekitar ground zero. Diperkirakan bahwa panas dari sinar itu mencapai 6.000 derajat Celcius. Seorang korban yang menyaksikan bola api itu dari jarak yang agak dekat mengungkapkan apa yang dia lihat sebagai berikut. Saya bertanya-tanya, apakah matahari jatuh di kota Hiroshima? Suhu yang sangat tinggi dari sinar panas dapat dibandingkan dengan suhu permukaan matahari menyebabkan kerusakan besar dan semua makhluk hidup dalam radius 3 km. Sekitar 90 hingga dari 100% orang-orang yang ada di luar gedung dalam radius 1 km dari pusat ledakan meninggal dunia. Wah, mengerikan ya. 1 km dari jarak bom itu ledak, semuanya langsung meninggal. Jumlah kematian seketika tidak diketahui. Karena banyak kasus di mana orang itu meleleh dan menguap. Saking panas, bayangkan 1 juta derajat dalam radius 1 kilometer. Itu langsung menguap, hilang. Jangankan daging, tulang saja langsung menguap. Semua meleleh dan menguap. Tak meninggalkan apapun kecuali bayangan. Mungkin bayangan debunya kali ya. Semuanya kecuali bayangan hancur dalam panas yang abnormal. Sehingga seolah-olah bayangan itu dicetak di jalanan. Oh, mengerikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyelami, merenungkan. Oh, mengerikan. Sekejap hilang. Karena saking panasnya. 5 menit setelah ledakan, awan raksasa sekitar 3 mil atau 5 km dengan diameter menggantung di atas kota Hiroshima. Hampir semua korban yang selamat mengatakan dalam kesaksian mereka saat itu menjadi gelap gulita dan tidak ada yang bisa melihat. Kenapa bisa terjadi gelap gulita? Hal ini disebabkan oleh awan debu yang pekat. Dari pusat awan, tiang asap putih naik dan mencapai ketinggian 35.000 kaki atau 17.000 meter atau 17 km. Bayangkan. Kemudian menyebar ke bagian atas membentuk sebuah jamur raksasa. Jadi orang menyebutnya sebagai awan jamur. Awan hitam yang mengerikan setelah ledakan bergerak ke utara barat laut dari bagian tengah kota selama 20-30 menit. Kebetulan waktu bom itu meledakkan terjadi hujan. Dari jam 9 pagi sekitar sampai jam 4 sore hari itu hujan terjadi di Hiroshima. Nah, 1 atau 2 jam pertama tetesan hujan itu berbentuk lumpur lengket hitam pekat. Karena itu adalah hasil pembakaran radiasi kemudian debu. Karena mengandung debu lumpur dari ledakan jelaga dari api. Juga yang terkandung dalam hujan adalah zat radioaktif oleh api. Karena mereka yang langsung terkena oleh hujan hitam langsung menderita gejala yang sama seperti mereka langsung terpapar radiasi. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, sekarang saya akan berikan perbandingan nih. Perbandingannya begini. Kekuatan bom dari tahun 45 sampai sekarang. Ini bom atom, sedangkan ini adalah nuklir. Kira-kira berapa dahsyat? Ketika bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, suhu panas mencapai 1 juta derajat. Kemudian waktu berjalan, berapa lama waktu berjalan? Selama 76 tahun. 76 tahun ini teknologi persenjataan mengalami kemajuan. Mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Lalu kira-kira nuklir hari ini suhunya bisa sampai berapa derajat? 85% menghasilkan ledakan udara dan panas suhu termal. Suhu dari ledakan nuklir sekitar 100 juta derajat Celcius dan menghasilkan bola api yang cemerlang dan sisanya sekitar 15
dilepaskan dalam bentuk radiasi radioaktif. Oke. Jika tahun 45 saja suhu bisa mencapai 1 juta derajat, maka di tahun sekarang kurang lebih 76 tahun setelahnya, suhu dari nuklir itu bisa mencapai 100 juta derajat. Bukan ribu, 100 juta derajat. Pertanyaan saya adalah, apakah bumi sanggup menahan panas suhu dari 100 juta derajat Celcius? Maka, nubuat Rasul Petrus itu sungguh luar biasa. Padahal waktu Petrus menulis, jangankan bom, jangankan nuklir, senapan tembak-tembakan pun apakah sudah ada? Karena di zaman Tuhan Yesus masih pedang-pedangan. Ya, tentara masih pakai pedang, masih pakai tombak. Nah, tapi Petrus sudah menuliskan bumi akan hangus dibakar oleh api. Tentu itu bukan pengetahuan Petrus. Petrus menulis itu berdasarkan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Inilah yang dasar nubuat. Dan apa yang dinubuatkan oleh Petrus ternyata tidak bisa kita pungkiri. Fakta kenyataannya bumi akan dibakar dengan suhu panas 100 juta derajat. Ini bukan saya karang-karang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download kok di internet, di Google. Kira-kira bom nuklir hari ini berapa panas suhunya. Nah, ini hasil download dari internet. 100 juta derajat, sungguh mengerikan. Dari semua jenis bom nuklir, yang paling dahsyat itu disebut bom hidrogen. Okay? Atau B hidrogen, bom hidrogen. Bom hidrogen sejauh ini merupakan senjata yang paling merusak, paling mematikan yang pernah diciptakan oleh manusia di muka bumi. Bom ini merupakan jenis yang paling kuat dari seluruh bom nuklir yang pernah dibuat dengan kekuatan hingga 25.000 kali bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945. Artinya, jika bom Hiroshima 1 juta derajat, berarti sekarang bom hidrogen 25.000 kali 1 juta. Tinggal Anda hitung sendirilah. Bagaimana bumi nggak hangus dengan kondisi demikian. Nah, setelah bumi ini hancur, barulah penghakiman itu dilaksanakan. Jadi itu bagian bagaimana bumi dihancurkan, kemudian penghakiman digelar. Kita lihat. Wahyu pasal 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini adalah nubuat dari Rasul Yohanes. Tadi saya sudah katakan, Yohanes bernubuat tentu dari Tuhan Yesus. Karena kitab Wahyu memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Bumi dan langit tidak ditemukan karena dibakar oleh api. Lihat kembali apa yang dikatakan oleh Petrus. Lihat Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Perhatikan, Wahyu mengatakan lenyap. Petrus juga mengatakan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi bumi kita itu lenyap karena dibakar oleh api yang begitu dahsyat. Dari mana api itu? Tadi sudah saya jelaskan. Api pertama adalah jatuhnya bintang-bintang atau planet-planet dari luar angkasa masuk ke bumi. Dan di bumi tersimpan banyak sekali gas, tersimpan banyak minyak bumi yang meletus. Itu bumi. Lalu yang kedua adalah bom hidrogen. Yang akan membakar bumi dan hangus. Nah, setelah bumi ini lenyap, sudah tidak ada, baru penghakiman Tuhan lakukan. Lihat ayat yang ke-12. 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Jadi setelah dunia ini hancur, orang-orang yang ada di Firdaus dikeluarkan, orang-orang yang ada di alam maut dikeluarkan, kemudian dilakukan penghakiman, total penghakiman pada akhir zaman. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu, 12 rasul akan duduk juga di atas 12 tahta, ikut melakukan penghakiman. Penghakiman akhir zaman. Nah, waktu penghakiman di sini disebutkan ada satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Ini sangat penting. Suatu saat saya akan kupas tentang kitab kehidupan, karena kitab ini sangat menentukan keselamatan kita. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dari sini dijelas bahwa alam maut, itu orang yang tertampung di alam maut itu dikeluarkan untuk dihakimi. Lalu ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi setelah penghakiman, kemudian mereka yang setelah itu mereka mulai dicampakkan ke api neraka. Sebenarnya itulah yang disebut dengan lautan api. Itu kematian kekal. Itu penderitaan kekal. Penderitaan kekal itu penderitaan yang tidak akan selesai. Lalu ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Di sini maut, itu tempat penampungan alam maut. Nah, kemudian orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Itulah neraka. Yang menjadi masalahnya adalah apakah nama Anda sudah tercatat di dalam kitab kehidupan atau belum. Artinya penentuan sorga neraka itu bukan setelah Anda mati, tapi waktu hidup itu sudah mulai menentukan. Anda mau masuk sorga, Anda mau masuk neraka, itu pilihan Anda. Tapi yang paling penting adalah kalau nama Anda tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, Anda tidak akan masuk surga. Karena itulah suatu saat saya akan kupas kitab kehidupan. Kapan kitab itu mulai ada? Lalu bagaimana syarat nama kita tercatat di kitab kehidupan? Lalu apakah kitab kehidupan, nama Anda yang sudah tercatat di kitab kehidupan masih bisa dihapus atau tidak? Nah, akan saya kupas pada satu topik tersendiri. Karena itu cukup menarik. Karena itu juga berbicara tentang dunia roh. Sudahkah namamu tercatat di dalam kitab kehidupan? Karena jika belum, Anda akan menghadapi masalah besar. Nantikan pembahasan saya pada pertemuan yang akan datang. Yang perlu ditakuti bukan kematian. Kenapa saya katakan demikian? Anda takut mati, tetap akan mati, betul nggak? Jadi harus ditanamkan ke dalam diri kita, yang perlu ditakuti bukan kematiannya, tapi akhir dari kematian, yaitu neraka. Itu yang paling menakutkan. Kalau kematian tidak ada pilihan, siapapun Anda, karena kematian itu ketetapan Tuhan. Di Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati satu kali. Nah, kematian itu bukan pilihan, Anda tidak bisa memilih. Tapi sorga neraka itu pilihan. Karena itu Anda tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena pasti terjadi. Malah kalau Anda makin takut, makin cepat mati. Betul? Yang perlu Anda takutkan itu adalah siksaan di neraka. Karena setelah mati ada penghakiman. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, jika Anda tidak lolos penghakiman, Anda akan masuk ke dalam siksaan api kekal. Api yang lebih menakutkan dari yang menghanguskan atau membakar bumi kita. Kalau api yang membakar bumi ini satu kali bakar selesai. Tapi kalau Anda masuk ke api neraka, dibakar lagi, tidak akan selesai. Dan Anda tidak akan mati selamanya di sana. Karena jiwa itu tidak akan pernah mati. Jiwa itu kekal. Anda sudah siap menghadapi itu? Wah, kalau sampai Anda tidak lolos penghakiman dan Anda masuk ke dalam tempat ini, saya katakan lebih baik Anda tidak pernah dilahirkan di dunia. Lebih baik kita tidak pernah hidup di dunia.
Daripada kita pernah lahir ke dunia, kita hidup di dunia, setelah kita mati, kita menghadapi penghakiman dan akhir dari penghakiman kita masuk ke neraka. Lebih baik kita tidak pernah dilahirkan ke dunia. Di dunia saja kita sudah menderita, di dunia saja kita sudah mengalami kesakitan, stres, ketika kita sakit fisik. Lalu setelah mati masih harus masuk ke api neraka. Lebih baik kita jangan pernah dilahirkan. Oke. Lalu bagaimana cara menyelamatkan jiwa? Satu-satunya yang membuat kita masuk ke neraka itu adalah dosa. Tidak ada yang lain, tidak ada penyebab yang lain. Satu-satunya yang menyebabkan kita masuk neraka itu adalah dosa. Sedangkan keputusan untuk berbuat dosa atau tidak ada pada diri sendiri. Anda tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena keputusan ada di dalam diri Anda. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi satu ayat, yaitu Yakobus 5 ayat 20, 2 kali ditekankan dosa. Berbuat dosa dan 1 kali itu dosa. Nah kalau itu belum dibereskan, Anda akan masuk ke tempat penyiksaan. Oke? Anda akan mengalami siksaan di neraka. Dosa. Lalu siapa yang bisa membereskan dosa? Siapa yang menyelesaikan dosa? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Percayalah pada Yesus Kristus, percayalah kepada firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 32, ini kepala penjara, kepala penjara yang diselamatkan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi, untuk memperoleh anugerah keselamatan, percayalah Yesus dan percayalah firman yang diberitakan. Firman Tuhan Alkitab sudah mengungkapkan dan saya gali jelaskan semuanya juga berdasarkan Alkitab. Maka Alkitab satu-satunya yang menjadi pegangan bagi kita. Di dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Percaya percaya Allah saja tidak cukup. Karena semua agama itu pasti percaya kepada Allah kecuali ateis. Percaya Allah saja tidak cukup. Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jelas gak? Yesus katakan percaya kepada Allah, itu sudah bagus. Artinya Anda bukan ateis. Percaya Allah itu ada, surga neraka itu ada. Tapi tidak cukup. Anda harus percaya juga kepadaku atau percaya kepada Yesus. Kenapa mesti percaya kepada Yesus? Saya akan berikan 3 alasan. Kenapa harus percaya pada Yesus? Lihat ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenapa kita harus percaya Yesus? Percaya Allah saja tidak cukup? Begini loh, semua nabi menawarkan sorga, betul? Semua nabi, semua rasul menawarkan sorga, betul? Betul. Tapi mereka bukan pencipta sorga. Satu-satunya yang menciptakan sorga siapa? Yesus Kristus. Karena ayat ini sangat jelas dikatakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang pernah berkata demikian. Aku pergi ke sana, sediakan tempat bagi kalian. Nanti kalian ikut aku, maka kalian akan dapat tempat itu. Tidak ada. Satu-satunya yang pernah berkata adalah Yesus Kristus. Aku pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu. Karena itu saya sangat menantikan tempat tersebut. Suatu hari saya rindu bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Saya yakin Anda pun sama. Karena itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua,
Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa? Anda ingin masuk surga? Semua agama ingin masuk surga, bukan hanya Anda saja. Tapi masalahnya adalah surga itu ada di mana? Alamatnya di mana? Jalan apa? Nomor berapa? RT RW berapa? Di dunia, semua tempat bisa kita pergi, yang penting ada alamat. Dunia makin canggih dengan adanya Google Map. Kita tinggal klik alamat ini. Dari Jakarta kita mau ke satu jalan di Surabaya, tinggal klik, kita ikuti saja. Beberapa jam perjalanan kita akan sampai di Surabaya, dituntun sampai di lokasi alamat tersebut. Ada alamat. Tapi surga alamatnya di mana? Makanya ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kalian mau ke surga, kalian sebenarnya sudah tahu jalan. Ternyata mereka kemudian berkata, apa dikatakan? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tahu jalan ke surga. Satu-satunya yang tahu jalan ke surga adalah yang datang dari surga. Siapakah yang datang dari surga? Satu-satunya yang datang dari surga itu adalah Yesus Kristus. Oke? Satu-satunya. Nabi, Rasul, tidak ada yang datang dari surga. Tapi Yesus datang dari surga. Di mana perbedaan kelahiran Yesus dengan nabi-nabi dan rasul-rasul? Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul dari bumi lahir, artinya dari rahim ibu masing. Tapi Yesus dari surga. Roh Kudus turun ke atas Maria sehingga Maria mengandung, lahirlah Yesus. Jadi Yesus datang dari surga. Berarti Yesus tahu jalan ke surga. Karena kalau tidak tahu jalan ke surga, bagaimana kita bisa tahu jalan ke sana? Kemudian waktu Thomas berkata, kami tidak tahu jalan ke situ. Di ayat yang ke-6 dengan jelas Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih ada cara ke surga? Masih ada juru selamat lain? Masih ada jalan menuju ke surga selain Yesus? Sudah tidak ada. Ayat ini sudah menutup pintu-pintu yang lain. Hanya satu pintu, Yesus berkata, akulah pintu itu. Kemudian ayat yang ke-6, coba perhatikan lebih jauh. Yesus berkata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Nabi, Rasul nggak bisa menyelamatkan. Nabi dan Rasul justru ingin memperkenalkan juru selamat. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Makanya Yesus disebut juru selamat tunggal. Karena yang menyelamatkan hanya satu. Atau Yesus disebut juru selamat dunia. Karena Yesus akan menyelamatkan seluruh dunia. Karena itu Petrus katakan di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di kolong langit. Oke? Kalau kolong jembatan mungkin banyak nama-nama itu, tapi kolong langit hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, nama Yesus Kristus. Dengan kata lain, kalau engkau ingin selamat, engkau tidak mengalami siksaan, engkau ingin ke surga, satu-satunya adalah percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita mati, perjalanan jiwa mulai. Perjalanan jiwa mulai. Pilihan mau ke surga atau ke neraka ada di tangan masing-masing. Orang lain tidak bisa membuat engkau ke surga. Orang lain tidak bisa menyelamatkan engkau. Yang bisa menyelamatkan engkau adalah diri Anda sendiri melalui juru selamat yaitu Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Allah kami, juru selamat kami yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Engkau beri kesempatan kepada hamba-Mu menguraikan tentang kemana manusia pergi setelah mati. Pada sesi yang kelima, volume yang kedua ini, hamba-Mu sudah kupas bahwa penghakiman akan dilangsungkan setelah dunia dihancurkan. Dan saat penghakiman, jiwa manusia akan dihakimi. Dan setelah penghakiman, surga neraka akan ditentukan. Terima kasih untuk pengetahuan ini. Karena kami mengupas tentang dunia roh,
Dan semoga kami dapat menyelami juga sedikit banyak kebenaran ini. Semoga setiap yang mendengarkan kebenaran ini, hidup mereka diperbaharui, menjadi orang yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Karena kami akan menghadapi penghakiman itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa penutup dan juga pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handato. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan keluarganya. Ada 2 pengumuman yang akan kami umumkan. 1, berhubung masih tingginya jumlah positif COVID-19 untuk bulan Juni-Juli, kita masih tetap beribadah secara live streaming. Harap seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah walaupun lewat online. 2. Dibuka pendaftaran calon baptisan air angkatan ke-21. Baptisan akan diadakan pada bulan Juli 2021. Informasi pendaftaran bisa menghubungi Pendeta Tony Hartanto dengan HP 0813 8863 3968. Pokok 2, 1. Jemaat yang sakit Bong Ji Chung, Papa Pendeta Nathan kena stroke dan dirawat di Panti Welda rehabilitasi khusus stroke. Pendeta Stefanus gagal ginjal dan stroke. Kakak laki Ibu Evi Nanggi stroke dan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Ko Ameng asam lambung. Anak Pak Mulyadi kena COVID-19. 2. Kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia walaupun di Indonesia. 3. Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia berjalan dengan baik. 4. Keamanan dan pendamaian di Indonesia khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. 5. Kami doakan untuk pembelian sebuah gedung gereja GCC. Tuhan Yesus turut campur untuk mewujudkan keinginan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Bapak Pendeta Handato. Saat ini kita akan akhiri. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kemuliaan yang kekal, kuasa yang terbesar, kasih yang sempurna akan turun di atas kehidupan Anda sekalian. Maka saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang kau kerjakan akan memberikan hasil berlimpah. Saudara akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, tangan yang penuh kuasa akan menuntun, menjaga, dan melindungimu. Saudara akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menjamah menyembuhkan engkau. Sekalipun engkau kena virus corona, Tuhan bisa pulihkan. Sukacita, damai sejahtera, keharmonisan akan turun atas keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian. Surga rumahku, surga rumahku, di dunia bertamu, surga rumahku. Sekali lagi. Surga rumahku, surga rumahku, di dunia bertamu, surga rumahku. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depannya lagi pada sesi yang terakhir dari topik tema mengenal hidup manusia. Topik yang akan saya kupas pada minggu yang akan datang juga sangat menarik. Mungkin Anda belum pernah menemukan jawabannya, yaitu pro dan kontra kremasi.
Nah, orangnya sudah mati, apakah mayatnya boleh dibakar atau tidak? Kita akan dengarkan penjelasannya minggu depan.